Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rusdi Ahmad Junaidi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku. Ini buku di bidang ilmu komunikasi yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif. Buku ini karangan salah satu profesor dari Universitas Padjadjaran, yakni Prof. Deddy Mulyana. Beliau merupakan guru besar di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad Bandung. Nah, alasan saya mau review buku ini, salah satunya ini walaupun buku ini secara umum memang metode penelitian kualitatif, tapi buku ini lebih tepatnya ditujukan untuk mahasiswa ataupun akademisi yang melakukan riset di bidang ilmu komunikasi. Buku ini terbit tahun 2018, diterbitkan oleh penerbit Remaja Rosda Karya. Oke, jika dilihat buku ini secara gamblang, jadi buku ini berusaha untuk mengeksplanasi atau menjelaskan mengenai paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Jadi saya akan jelaskan daftar isinya. Jadi secara umum buku Metode Penelitian Kualitatif karangan Prof. Deddy Mulyana ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama ini mengenai perspektif, teori, dan metode, sedangkan di bagian kedua mengenai aplikasi teori dan metode penelitian. Bab 1 pendahuluan membahas tentang konvergensi disiplin ilmu. Kemudian yang kedua penelitian kuantitatif versus penelitian kualitatif. Yang ketiga entrosentrisme pendekatan objektif kuantitatif. Yang keempat mengenai apakah penelitian kuantitatif ilmiah itu. Selanjutnya apakah metodologi kualitatif memiliki standar yang baku. Dan yang terakhir membangun penelitian kualitatif. Di bab pertama membahas tentang pendahuluan. Di bab kedua ini membahas tentang perspektif dan teori ilmu sosial yang terdiri dari keberagaman perspektif ilmu sosial, kemudian perspektif, teori, dan metode penelitian. Ketiga perspektif dan realitas. Keempat pendekatan objektif. Kemudian yang kelima ini membahas mengenai pendekatan subjektif. Yang keenam, mengamati dalam tanda kutip gajah berenang, contoh aplikasi pendekatan. Kemudian selanjutnya membahas tentang objektif versus pendekatan subjektif. Yang terakhir mengenai justifikasi atas perspektif interaksi simbolik. Selanjutnya di bab ketiga yang membahas tentang teori interaksi simbolik. Yang pertama menjelaskan teori Max Weber, yakni payung teori interaksi simbolik, kemudian akar teori interaksi simbolik, kemudian inti teori interaksi simbolik, teori tentang dalam tanda kutip diri dari George Habermas, kemudian yang terakhir kritik atas teori interaksi simbolik. Di bab keempat yang membahas tentang pendekatan dramaturgis Irving Goffman, terdiri dari teori diri ala Goffman, presentasi diri, kemudian panggung depan dan panggung belakang, penggunaan tim, interaksi sebagai ritual, dan yang terakhir kritik atas pendekatan Goffman. Di bab kelima, bab terakhir pada bagian 1 ini membahas tentang metode penelitian kualitatif, yakni terkait dengan metodologi interaksionis simbolik, kemudian kritik Blumer atas analisis variabel, proses induktif, penelitian naturalistik dan etnografi, pengamatan berperan serta versus survei dan eksperimen, pembentukan karakter teoritis, taktik pengamatan berperan serta, wawancara mendalam atau deep interview, kemudian analisis dokumen, yang terakhir studi kasus. Selanjutnya pada bagian yang kedua yang terkait dengan aplikasi teori dan metode penelitian, ini membahas tentang contoh-contoh penelitian seperti mengindonesia di Australia, perubahan dan kesinambungan identitas etnik, yang kemudian ada pemendaman identitas, transformasi identitas dalam penjara dengan penjagaan yang ketat, kemudian ada tato anggota geng penjara, komunikasi visual, karir moral.
Selanjutnya ada citra tubuh perempuan, identitas perempuan dan media. Terus ada politik jenis kelamin di tempat kerja, dunia interaksi polisi wanita, kematian sebagai pertunjukan dramaturgi pemakaman di Amerika Serikat, sebuah etnografi klinik aborsi, manipulasi identik etnik oleh orang Melayu di perkotaan. Terakhir, mengenai konstruksi maskulinitas dalam kampanye pemilihan presiden, studi kasus musim kampanye tahun 1992. Jadi, berdasarkan daftar isi yang sudah saya uraikan sebelumnya, secara umum, buku ini lebih menekankan pada sisi paradigma baru, yakni paradigma fenomenologi. Nah, di buku ini untuk aspek-aspek penelitian, jadi yang saya lihat dari aspek-aspek penelitian ini sangat menitik beratkan pada penekanan metodologis penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini kan bercorak eksploratif. Di sini penulis, dalam artian Prof. Deddy Mulyana, jadi secara umum mengenai penelitian yang di Unpad akhir-akhir ini seringkali lebih bercorak fenomenologis, interaksionis simbolik, dan juga dramaturgi. Tentu tidak lepas pengaruh corak tersebut dari peran Prof. Deddy Mulyana ini. Jadi siapa sih Prof. Deddy Mulyana ini? Jadi Prof. Deddy Mulyana ini selain guru besar Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, beliau merupakan lulusan doktor atau PhD dari Monash University tahun 1996. Jadi kesimpulan saya terkait buku ini, sepembacaan saya yang saya lihat, yakni buku ini sangat menekankan aspek-aspek teoritis dalam artian mengenai paradigma fenomenologis dari penelitian kualitatif. Model-model paradigma seperti ini yang sedang ditekankan atau disampaikan oleh penulis melalui buku metodologi penelitian kualitatif. Jadi sisi-sisi eksploratif mengenai penggalian makna sangat-sangat ditekankan untuk mahasiswa, dosen, ataupun peneliti yang saat ini sedang melakukan riset dengan menggunakan paradigma kualitatif. Buku ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi untuk memperkaya perspektif tentang paradigma baru ilmu komunikasi, khususnya untuk paradigma fenomenologis. Jadi untuk mengenai kasana pengetahuan metodologi penelitian kualitatif yang ditulis oleh Prof. Deddy Mulyana ini, bagi saya merupakan salah satu buku yang cukup memperkaya wawasan mengenai paradigma penelitian kualitatif. Seperti itu. Dan untuk mahasiswa komunikasi maupun akademisi cukup recommended buku ini. Jadi bisa dipelajari untuk memperkaya paradigma dan sisi untuk memperkaya paradigma dan mengembangkan sisi eksplorasi pada penelitian kualitatif berdasarkan paradigma interpretif, seperti itu. Untuk teman-teman, untuk penonton video ini yang mungkin masih asing dengan istilah fenomenologi, interaksionis simbolik, saya akan coba sedikit menguraikan definisi mengenai beberapa terminologi tersebut berdasarkan glosarium dari buku metodologi penelitian kualitatif. Nah, untuk istilah-istilah atau terminologi penting yang saya uraikan, jadi tidak semuanya ya. Jadi yang saya uraikan yaitu istilah-istilah kunci yang terdapat pada buku ini. Pertama, untuk dramaturgi. Ini dijelaskan di glosarium ini mengenai teori Erving Goffman yang mengibaratkan bahwa perilaku manusia seperti pertunjukan panggung sandiwara yang terdiri dari panggung depan ketika manusia memainkan suatu peran dan panggung belakang ketika manusia dalam situasi yang lebih alami. Kemudian selanjutnya mengenai etnografi, yaitu ini merupakan salah satu
metode penelitian yang melibatkan peneliti dalam kehidupan orang-orang yang ditelitinya dalam kehidupan sehari-hari mereka, biasanya untuk waktu yang lama, yang memungkinkan peneliti menyaksikan apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, melakukan pembicaraan dengan pihak yang diteliti, dan mengumpulkan data apapun untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitiannya. Jadi etnografi ini, menurut saya ya, ini pandangan pribadi saya, sekilas mirip dengan observasi partisipan. Itu tadi yang saya jelaskan mengenai etnografi. Kemudian yang saya uraikan tadi mengenai fenomenologi, yaitu suatu perspektif keilmuan yang berfokus pada kesadaran manusia. Salah satunya adalah interaksionisme simbolik. Kemudian, ini mengenai apa itu interaksionis simbolik. Nah, interaksionisme simbolik ini merupakan satu perspektif keilmuan yang berasumsi bahwa individu memberikan makna subjektif kepada aktivitas dan lingkungannya. Fokusnya dalam proses interaksi yang melibatkan tindakan sosial bersifat simbolik dalam proses timbal balik yang segera. Jadi, manusia dianggap aktif, kreatif, dan juga inovatif. Perilakunya tidak ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya. Mungkin itu aja 3 istilah penting tadi yang saya uraikan, yaitu istilah kunci lah di buku ini. Pertama dramaturgi, kemudian etnografi, fenomenologi, dan interaksionisme simbolik. Seperti itu. Cukup sekian review dari saya. Apabila ada buku lain yang mau direview, bisa komen di bawah, atau ada buku lain yang di request untuk dibedah atau direview, bisa juga komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.